Di tengah ketegangan Rusia dan Ukraina, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kunjungan Presiden Jokowi ke dua negara ini untuk menunjukkan peran Indonesia dalam upaya perdamaian. Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia akan dilaksanakan setelah mengikuti KTT G7 di Jerman pada 26 hingga 27 Juli mendatang. Komisi 1 DPR mengapresiasi langkah Presiden Jokowi untuk mengunjungi dua negara yang sedang berkonflik, Rusia dan Ukraina. Hal ini sebagai bagian dari politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Tetapi anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Golkar, Bobi Adityo Rizaldi mengingatkan agar pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah Rusia dan Ukraina terkait pengamanan untuk Presiden Jokowi selama kunjungan di daerah konflik. Pertemuan G7 di Jerman. Akan tetapi memang perlu adanya security assessment dari pihak pemerintah bekerja sama dengan pihak luar negeri dan juga pihak setempat agar keamanan presiden ini terjamin sehingga tujuan presiden yang sangat mulia ini yaitu ikut turut serta berpartisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia itu sesuai dengan konstitusi kita. Komandan Pas Pampres Majen Tri Budi Utomo menjelaskan, Pas Pampres sudah berlatih beberapa minggu terakhir untuk mengamankan kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan juga Rusia. Pas Pampres pun akan mengenakan PDL TNI selama di Ukraina dan juga Rusia. Kita sudah mulai latihan, Mas. Ya, sampai dengan hari ini sudah selesai kita latihan terkait dengan bagaimana kira-kira ada kegiatan ataupun ada kejadian apa yang harus kita antisipasi, kita sudah latihkan. Contohnya penyelamatan dari kereta api, penyelamatan di stasiunnya sendiri, di jalannya seperti apa, mengescape beliau nantinya, begitu kita sudah latihkan. Nah, dalam hal ini khusus kita membawa personil tersebut dengan menggunakan pakaian, nantinya rencananya akan menggunakan PDL TNI khususnya. Tapi untuk main groupnya kita sendiri tetap penyelamatan dengan menggunakan mengcover beliau secara langsung. Pas Pampres tengah menyiapkan sejumlah perlengkapan dalam rencana pengamanan perjalanan Presiden Joko Widodo ke Rusia dan juga Ukraina. Dalam lawatannya ke Ukraina, Presiden Jokowi ini akan mengunjungi Kiev untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan menurut Pas Pampres, kondisi keamanan Kiev relatif cukup aman meski serangan masih terjadi di wilayah Donetsk. Jarak antara Donetsk ke Kiev ini bisa digambarkan ibu kota Ukraina sekitar 380 km. Dan seluruh tim pengamanan yang bertugas saudara menjaga Presiden Jokowi selama mengunjungi Ukraina dan juga Rusia berasal dari Pas Pampres. 39 orang nanti yang bertugas dari Pas Pampres yang bertugas untuk mengamankan Presiden Jokowi selama di Rusia dan Ukraina berasal dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus, Detasemen Jala Mangkara atau Denjaka yang merupakan detasemen penanggulangan teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Dan juga pasukan elit TNI Angkatan Udara, Korps Pasukan Khusus Khas atau Paskas. Dan untuk mengetahui seperti apa gambaran pengawalan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kiev, Ukraina, malam ini kita sudah bersama dengan mantan Komandan Pas Pampres, Letjen Marinir Purnawirawan Nono Sampono. Selamat malam Pak Nono. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Kompas Malam. Hari ini Pak, kita sudah mendengarkan bagaimana persiapan untuk pengamanan Presiden nanti akhir bulan ini untuk menuju ke Ukraina dan juga ke Rusia. Biasanya pengalaman Bapak seperti apa sih proses pengamanan Presiden? Butuh waktu berapa lama untuk mempersiapkan ini semua dan seperti apa prosesnya? Iya, kali ini memang Pas Pampres harus berusaha untuk semaksimal mungkin mengisi semua lini yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan Presiden kita. Ya. Nah, tetapi harus ada koordinasi. Kesepakatan kita dengan pihak tuan rumah, apakah Ukraina atau Rusia, karena mereka juga punya kewajiban yang sama. Tamu negara memiliki prioritas sangat tinggi. Nah, bukan kali ini saja kepala negara kita berada pada posisi berkunjung dalam keadaan darurat. Saya ambil contoh di masa lalu, pertama misalnya ke Bosnia, Pak Harto ke Bosnia.
itu juga memiliki perhatian khusus. Yang kedua, pada saat KTT ASEAN Plus di tahun 87 di Filipina, Manila. Yang ketiga adalah waktu hari ulang tahun Timor Leste. Yang pertama, karena keadaannya masih belum aman, kita mengerahkan kekuatan yang ekstra. Ya, kali ini mau tidak mau, saya juga mendengar kesiapan yang disampaikan oleh Komandan Pas Pampres. Biasanya kita mengirim 2 komponen, hanya advance sama yang melekat. Ya. Tapi kali ini kita terlibat juga dalam tim penyelamat. Jadi kita dengan tuan rumah kolaborasi, sehingga untuk escape, misalnya untuk keselamatan, kalau terjadi sesuatu, itu juga kita ada di situ, kita hadir. Biasanya dan damai, kita tidak masuk ke situ. Tapi hasil kesepakatan biasanya, dan saya lihat sudah ada. Dalam jumlah yang memang dipersiapkan, 3 komponen ini ada. Saya ulangi, komponen advance yang datang lebih dulu, kemudian yang melekat, kemudian yang komponen penyelamat, tim penyelamat untuk escape misalnya kalau terjadi darurat. Baik, ini artinya tim itu bentuknya kolaborasi ya Pak dengan negara yang dikunjungi, seperti itu Pak Nono. Dan kalau bicara soal kualifikasi dari anggota Pas Pampres yang mengawal, apakah memang dipilih ulang untuk mereka-mereka yang akan bertugas di 3 komponen tadi? Saya kira Pas Pampres punya kualitas sudah memadai, karena Pas Pampres terdiri dari personil dari Kopassus maupun Kostrat, pasukan elitnya Angkatan Darat, kemudian Angkatan Laut dan Jaka, kemudian yang ketiga adalah dari Paskas. Gabungan dari ini saya kira sudah cukup memadai. Ya. Dan saya lihat tidak ada unsur dari luar. Agak berbeda dengan kondisi pada waktu KTT ASEAN 87, itu kita harus mengerahkan pesawat terbang, kita harus mengerahkan kapal untuk pengamanan. Karena ada lebih dari 10 kepala negara yang harus diamankan. Jadi kita lebih banyak mengerahkan kekuatan, termasuk di Timor Leste. Kita mengerahkan kapal yang standar, sehingga kita berdiri sendiri dalam, misalnya kalau terjadi keadaan darurat, kita escape, tindakan penyelamatan kita sendiri. Hanya dibantu oleh tuan rumah. Ya, karena dia punya tanggung jawab banyak sekali kepala negara. Jadi saya sendiri pada waktu itu memimpin tim dari Kopassus, 8 orang untuk mengamankan Sultan Bolkiah pada waktu itu. Karena Pak Harto dengan Sultan Bolkiah jadi paket. Pak Luhut itu masih ingat karena beliau memperkuat Pas Pampres. Yeah. Dari Kopassus ada kekuatan untuk memperkuat. Tapi kali ini saya lihat tidak ada perkuatan dari luar. Cukup dari unsur dalam Pas Pampres. Baik, kalau untuk lokasi pertemuannya, ini kan juga harusnya sudah dipikirkan matang, lokasi-lokasi yang aman. Seperti apa Pak Nono? Survei dulu, biasanya dalam tim advance yang tadi ya? Ada 2 yang advance. Pertama adalah unsur pengamanan, yang kedua unsur protokol. Dari Kemlu atau dari unsur Seknek akan berkolaborasi, mana yang urusan protokoler, mana urusan pengamanan. Tapi intinya biasanya antara Komandan Pasukan Pengawal Presiden dengan Sesmil, di bawah koordinator dari Menseknek atau Sekap terlibat bersama-sama. Ini aspek protokol dan ini aspek pengamanan. Biasanya berjalan bersama-sama. Setiap pengamanan di wilayah konflik ataupun rawan itu tentu ada tantangan masing-masing. Anda melihatnya tantangan yang akan dihadapi Pas Pampres dalam pengawalan di 2 wilayah ini, Ukraina dan juga Rusia, seperti apa Pak Nono? Ya, saya kira masing-masing negara. Kalau misalnya ini kita coba membuat simulasi. Kalau presiden lagi berada di Ukraina, saya kira Rusia akan menahan diri. Karena kalau terjadi sesuatu terhadap presiden kita, bukan Indonesia saja yang bereaksi, tapi dunia. Dunia bereaksi dan akan, apalagi presiden kita sebagai presiden G20. Ya. Kemudian sebaliknya kalau juga di Rusia, pihak yang Ukraina harus menahan diri. Dan ini memang semacam SOP yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena penting sekali nama baik negara itu dijaga. Kalau sampai secara fisik apalagi terganggu presiden kita,
ya dunia pasti bereaksi. Dunia pasti bereaksi, bukan hanya dari pihak kita Indonesia. Baik, kita harap rencana Presiden Jokowi untuk menjadi juru damai di antara Rusia dan juga Ukraina berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ya. Mantan Komandan Pas Pampres Letjen Marinir Purnawirawan Nono Sampono.